sudah lapar. Edi itu nggak sejauh musik. Dia kesini. Pede minggir. Silakan langsung ya. Itu guru-guru sekolah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak ya, capek. Jadi sekarang bagaimana kalau beristirahat dulu sambil ada kudapan. Setelah dari sana kita makan siang dulu ya Pak. Kita makan siang dulu, nanti setelah makan siang kita baru pemaparan. Kalau nanti langsung pemaparan kok ya kasihan Bapak yang sudah dari jam 6 pagi. Jadi monggo Bapak Ibu anggap saja ini rumah sendiri. Oke? Monggo silakan. Di sana ada kudapan, ada minuman inovasi kami. Nanti kita langsung makan siang Pak. Makan siangnya di sebelah sana. Monggo mau dibawa ke sana sambil dibawa ke sini. Monggo. Monggo disekecakaken. Oke? Monggo Bapak Ibu monggo. Enggak usah sungkan-sungkan. Pak Wiwit monggo. Ini pengawas saya Pak dari Dinas Pendidikan Kota Balikpapan. Monggo silahkan. Monggo. Silakan.
Terima kasih atas sambutannya dari Bapak Ibu. Ini ada penampilan.
Persiapan selanjutnya untuk tari saman anak-anak. Terima persembahan dari kami. Siapa berdiri? Berdiri, mulai. Jika kami bersama nyalakan tanda bahaya, musik akan kencang, tanda akan kencang, dan aku dia dan mereka memang kita memang beda. Tak perlu berpura-pura, memang ini adanya. Master contoh rupa dan gaya. Sebenarnya yang kemarin dari dan juga benar. Kencangkan suara prajurit Sinopharm. Kami tidak gunawan untuk berjuang. Hari demi hari tak banyak mempelajari. Menyimpan diri dan terkenal di dalam buku ini. Berdirilah kawanku, tunjukkan pada mereka, hari ini kita kejuaraan. Berdirilah kawanku, tunjukkan pada mereka, hari ini kita kejuaraan. Persib burung kendali, alasan dengan hati, depannya memanjang lihat kami. Hitungan kota. Selamat datang di SDN 14 Kementerian. Semangat kamu berbela-bela, berikan kemenangan kita. Bawakan semangat para juara. Jayalah Buku dan cinta. Panas komite. Iya panas komite ini. Sekiranya menyambut tujuan kunjungan Bapak Ibu yaitu studi tiru kepada sekolah kami dalam rangka program Adiwiyata Mandiri. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan acara. Yang pertama adalah pembukaan dan doa, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga paparan, kemudian yang keempat ada diskusi tanya jawab, selanjutnya yang kelima adalah penutup. Selanjutnya Bapak Ibu, acara yang pertama setelah pembukaan akan ada pembacaan doa dari Pak Zainal, kami persilahkan. Kepada Pak Zainal, kami tunggu di aula.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengucapkan terima kasih atas datangnya Dewan Guru-Guru atau Kepala Sekolah dari Marangkayu. Semoga acara pada hari ini menambah ilmu dan berkah pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa bersama. Kita mulai dengan baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan wa yukafi'u mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa la yaqdiru sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa lil masyayikhina wa liman ahabba wa ahsana ilayna wa liman awsana bid-du'a. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma rizqna rizqan jadidan wa umran tawilan wa malan katsiran wa khairan kariman wa syarran ba'idan wa waladan salihan wa amalan maqbulan wa tijaran tabur ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi safaratina wa najatan minna wa afiyatan indal hisab. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wa ghina. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wa ghina. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wa ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas pembacaan doa Pak Jainal. Semoga pada hari ini acara yang seyogyanya kita jalankan berjalan dengan lancar dan hasilnya memuaskan kita bersama Bapak Ibu. Selanjutnya sambutan dari perwakilan Dinas Pendidikan dari pengawas kami Pak Wiwit Mulyadi. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang terhormat Kepala UPTD Kecamatan Marangkayu, Bapak Sugianto Kusidi. Yang saya hormati Ibu Ketua KTKS Kecamatan Marangkayu beserta Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya banggakan. Alhamdulillah, letih Bu, letih sekali, letih sekali. Alhamdulillah. Pun tak lupa ucapan terima kasih Bu Ojia selaku Kepala Sekolah SD 019 Balikpapan Barat. Terima kasih Bu Ojia bisa menyikapi para tamu-tamu dari Marangkayu. Izin Pak, Bu, perkenalkan nama saya Wiwit Mulyadi, pengawas Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Barat. Balikpapan ini terbagi 6 kecamatan, salah satunya Kecamatan Balikpapan Barat. Sebenarnya Balikpapan Barat itu ada 3 pengawas. Yang satu pengawas agama, yang satu sedang sakit, yang satu alhamdulillah ketemu Bapak Ibu. Balikpapan Barat ada 3 pengawas. Jumlah sekolah yang ada di Balikpapan Barat itu 27 sekolah negeri dan swasta. Kalau Kecamatan Balikpapan Barat nggak luas Bu, Pak, sempit. Dari sini batas sampai ke
pinggir laut, sudah habis, deket aja. Ibu tadi lewat di pom bensin, itu perbatasannya Karanganyar. Karanganyar, ini perbatasan Bu, Karanganyar sampai Ciujung, Balikpapan, ya ujung sampai di laut. Makanya kecamatan Balikpapan Barat itu sangat sempit. Beda di Muara yang ada kecamatan di Marangkayu, beda. Bilang Pak Suganta tadi bisa nempuh berpuluh-puluh kilo, ya dari ujung ke ujung, ya. Saya mohon maaf, saya nggak bisa berkata-kata banyak, keadaan saya nggak sehat, mohon maaf Bu, baru menjelang proses penyembuhan. Alhamdulillah bisa ketemu Bapak Ibu. Bapak Ibu semoga sehat selalu. Tapi saya sayangkan hanya 1 malam. Saya kira 3 malam. Kalau 1 malam nggak sempat kita berjalan-jalan. Izinkan Pak PTT, nanti teman-teman bisa jalan-jalan. Katanya beliau mau tidur di mes Prof Kaltim, Pemprov Kaltim. Itu tempatnya di Kelandasan Bu. Kebetulan di dekat itu, dekat Taman Bekapai, dekat hotel Novotel Megalestar. Banyak hotel tuh Pak, banyak sekali hotel. Tapi nggak nyaman berkumpul aja, nggak apa-apa. Terus Mall Balikpapan itu sangat megah. Sayang kalau nggak jalan-jalan. Mall Balikpapan itu megah, paling megah di Kalimantan Timur, paling megah di Kalimantan Timur. Coba nanti malam Bapak jalan-jalan sore. Salah satunya berada di Jalan Sudirman, BSB, Livin. Boleh, tapi sangunya harus banyak Bapak Ibu. Oleh-oleh, beli oleh-oleh, nggak apa-apa. Besok rencananya mau jalan ke IKN Ibu ya. Alhamdulillah. Ibu sudah pernah jalan-jalan ke IKN? Oh, dan baru titik nol. Itu IKN juga Pak, tapi belum dibangun. Ya alhamdulillah, ternyata progres IKN sudah berjalan. Bayangan Bapak Ibu nanti ke IKN harus berangkat pagi-pagi. 3 jam perjalanan itu dari Landasan ke IKN 3 jam. Nah, sudah ngeluh dulu. 3 jam, nanti pulangnya kemana? Kok berapa jam ditambah lagi? Ya. Bolak-balik itu 3 jam. Bolak-balik itu berangkatnya 3 jam, baliknya 3 jam. Mudah-mudahan sehat dalam perjalanannya. Pak sopir sehat. Yang penting sopirnya Bu. Sopir ngantuk, ya cilok kita. Ibu sehat, sopirnya sehat juga mudah-mudahan. Maka dari itu dalam perjalanan ini saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah berkunjung di sekolah binaan kami di SD 019 Balikpapan Barat. Terus tak lupa terima kasih sawerannya Bu. Tadi banyak betul sawerannya. Ya mestilah, karena kepala sekolah Marangkayu beda sama kepala sekolah Balikpapan. Tunjangannya 3 juta lebih loh. Marangkayu. Kalau Balikpapan tanya sama ibu. 400 Bu.
420. Kalau Marangkayu ya, pasti 3 juta berapa? Lupa. Rahasia. Lupa. Saking banyaknya lu sampai lupa. Saking banyaknya sampai lupa. Ya alhamdulillah kita syukurin Bu. Kita syukurin. Kelihatannya Balikpapan keren kaya. Masa pegawai negeri sama aja Bu. Balikpapan tunjangan tamsilnya apa? Insentifnya hanya 400. Kalau tunjangan sertifikasi sama, tergantung golongan. Kalau Marangkayu selain tamsil tunjangan insentif apa? Oh, tunjangan jabatan. Alhamdulillah. Ada Pak? Ada. Ya. Makanya mau berangkat ke Marangkayu, tapi nggak bisa dipindah. Alhamdulillah, semakin sukses kita selalu tingkatkan kinerja kita ketika kita mendapat tunjangan tersebut. Ya, amin. Saya dengar Pak Sugianto tadi punya tambahan tunjangan, dibisikin saya 2 juta. Dibisikin sama saya 2 juta berarti kepala sekolah dapat tunjangan tambahan. Oh, alhamdulillah. Pak Sugianto nyatanya tadi bilang dibisikin saya. Tapi yang menyampaikan Pak Sugianto bukan Pak Prabowo, Pak Sugianto tadi bilang insya Allah nanti dapat tunjangan. Tapi bulan berapa nggak tahu. Oh sudah terima, alhamdulillah. Makanya sewernya banyak betul. Balikpapan beda. Balikpapan hanya 400 Bu. Balikpapan hanya 400 tunjangannya. Kau yakin? Beliau sendiri sebagai kepala sekolah. Tunjangan kepala sekolah 400. Kalau tunjangan kinerja beda lagi. Tunjangan sertifikasi beda lagi. Tapi kita sebut lagi. Makanya kita tingkatkan ketika kita mendapatkan tunjangan itu kinerja kita. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya nggak mau berpanjang lebar. Ibu sangat lucu sekali. Selamat datang ke Balikpapan. Semoga malam nanti bisa enjoy, bisa melepaskan lelah, bisa berangkat ke IKN. Alhamdulillah. Saya akhiri ucapan selamat datang. Saya terima kasih sudah dikunjungi sebagai perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mengucapkan terima kasih, selamat datang. Beginilah keadaannya. Nanti saya nggak bisa mengikuti sampai selesai karena jam 1:30 ada acara lagi. Mohon maaf. Terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Bu Fauzia, sekaligus nanti dilanjutkan dengan paparan program kerja adiwiyata sekolah kami. Kepada Bu Fauzia kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak Ibu, saya berdiri. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang di sekolah kami di SDN 019 Balikpapan Barat, dan mohon maaf sekolah kami berada di lingkungan padat penduduk, dan Bapak seperti tadi ketahui langsung ke pasar Pak. Itulah sekolah kami Bapak Ibu. Sekolah kami berada di lingkungan pasar, berada di gang sempit, tapi tidak menyurutkan semangat kami untuk maju dan belajar. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkah hidayahnya kita diberi nikmat sehat sehingga kita bisa bersilaturahmi pada hari ini di sekolah kami. Dan tak lupa selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW
beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu, ketika saya mendapat kabar bahwa saya akan mendapat kunjungan dari Marangkayu ini, takut. Saya kaget. Bagaimana ya? Bilangnya Pak Prof, siap. Saya siap. Jadi Bapak Ibu, di sini kami kalau masalah adiwiyata pertama memang berat. Saya langsung saja Bapak Ibu ya. Beratnya kenapa Bapak Ibu? Saya ke sekolah kami 3 kali gagal. Sekolah kami 3 kali gagal ketika maju adiwiyata mandiri. Saya bergabung di sini di sekolah ini pada tahun 2022 di bulan Maret. Saya bergabung di sini. Saya di sini sudah adiwiyata nasional. Saya sudah adiwiyata nasional di sini. 2022 ketika saya masuk, saya tanya adalah kapan agreditasi. Ternyata agreditasi di tahun 2026 karena mendapat otomasi 5 tahun. Berarti saya batin aman. Kenapa aman? Karena ketika saya mau maju adiwiyata, saya tidak bisa bersamaan dengan agreditasi. Karena ada hal-hal yang bisa di adiwiyata tetapi tidak bisa di agreditasi. Daripada nanti saya menghancurkan dapo, saya tidak bisa ke adiwiyata. Karena kalau agreditasi kan harus sesuai ya Bapak Ibu. Ketika saya mau mendapatkan DAP, jadi saya pikir aman. Ketika itu saya bolak-balik dapo itu tidak masalah. Visi sekolah saya adalah terwujudnya warga sekolah yang religius, disiplin, berprestasi, unggul, dan peduli lingkungan. Pasti sama dengan visi misi semua sekolah. Karena kalau ketika kita mau adiwiyata, pertama yang dilihat adalah visinya Bapak Ibu. Ada tak nyangkut ke lingkungan? Karena kalau kita tidak ada di visi, coret. Jadi kita otomatis kalau nanti dokumennya, Bapak Ibu mau ke Mandiri toh? Mau ke Mandiri semua? Insya Allah pasti bisa Bapak Ibu. Ini visi. Misi kami adalah sama, mewujudkan SDM yang berikman. Jadi Bapak Ibu, ini saya terus terang ya, ada sedikit administrasi saya beda. Yang untuk adiwiyata itu ada beda dengan administrasi yang lain. Kenapa? Yaitu tadi karena tuntutan Bapak Ibu. Kalau kemarin kita menghadapi 16 folder, sekarang 16 folder dengan cucu cicitnya jadi 29. Itu nanti dokumentasi yang akan diperlap oleh KLHK, yang akan kita masukkan ke aplikasi Sidia. Jadi ketika kita visi kita seperti ini, ada 4 tadi visi saya, misinya pun harus 4. Keadaan sekolah kami dengan murid 587 orang Bapak. Jumlah guru saya 30, tendik saya ada 7, TPA saya ada 10 orang. Kami punya ekskul TPA Bapak Ibu. Jadi di sini murid dari kelas 1, kelas 6 wajib mengikuti TPA. Bayarnya bagaimana? Bayarnya lewat komite. Apakah yang megang sekolah? Tidak Bapak Ibu. Langsung TPA sendiri yang berurusan. Lokasi kami berada tadi dekat pasar Bapak Ibu, sangat strategis di pasar, di belakang hotel Blue Sky, berdekatan dengan pabrik Pertamina. Ketika tadi siang itu saya sudah, kenapa Pak? Aroma dari pasar, aroma dari pabrik. Saya sudah bilang dengan Pak Uki, ini bau apa ya? Biasa baunya. Jadi kami ini kadang-kadang hal-hal seperti itu biasa Bapak Ibu. Nanti kalau di pasar lagi ngomprak-amprik sampah, otomatis kami juga ada imbasnya. Ketika dari pabrik Pertamina mengeluarkan gas atau apa, kami juga akan kena imbasnya. Jadi hal-hal inilah yang merupakan masalah. Identifikasi IPLH masalah Bapak Ibu. Dari masalah-masalah yang ada di sekolah ini, kami masukkan ke dalam tabel IPPMH. Identifikasi potensi masalah di sekolah. Ketika itu jadi masalah, kami angkat. Kenapa kami dekat pasar? Apa masalahnya? Banyak Bapak Ibu. Ada sampah.
Jadi kami punya inovasi yang berasal dari sampah, tapi kami bukan pengumpul sampah. Guru kami juga ada UKM mengerjakan mengupas kulit bawang. Itu juga menjadi inovasi bagi kami Bapak Ibu. Jadi sampah ada yang jual gorengan, ada sampah pisang Bapak Ibu, kulit pisang. Kenapa ini saya berani rekomendasikan? Karena ini juga saya praktekkan di rumah saya Bapak Ibu. Saya tidak bisa mengemukakan ini kepada guru saya ketika hal itu tidak saya aplikasikan di rumah. Kulit pisang saya potong, difermentasi dengan air beras. Setelah 3 hari airnya kami saring, itu menjadi indukan, menjadi pupuk cair Bapak Ibu. Itu kalau disiram ke anggrek, disiram ke bunga, subur Bapak Ibu. Jadi itulah yang menjadi andalan inovasi kami. Ada 15 inovasi di sini. Salah satunya dari selain bunga terang adalah kulit pisang Bapak Ibu. Fermentasi dari kulit pisang dan kulit bawang. Kulit bawang merah direndam 3 hari, direndam, baru airnya disaring. Itu bisa menjadi pupuk dicampur dengan air yang lain. Kulit pisangnya setelah disaring apakah dibiarkan? Tidak Bapak Ibu. Kita jemur. Setelah jemur kita tumbuk, dia akan menjadi pupuk padat. Itu juga kita bisa praktekkan. Saya berani itu bilang saya sekolah saya, karena saya buktikan di rumah saya Bapak Ibu. Tanaman saya subur dengan pupuk-pupuk tersebut. Satu lagi Bapak Ibu, kalau kita inovasi, kuncinya juga ada RPP-nya. Nanti saya kasih ya Bapak Ibu, file-file yang Bapak Ibu perlukan. Ini kemarin kebetulan kami mendapat setelah 3 kali gagal Adiwiyata Mandiri 2019, 2003 kami gagal. Alhamdulillah di 2004 bisa mendapatkan Adiwiyata Mandiri. Ketika mendapat Adiwiyata Mandiri itu saya sudah senang Bapak Ibu. Kegagalan saya di tahun 2023, saya hanya bilang dengan tim saya, maju atau enggak? Bilangnya guru saya, maju Bu, baik, kita maju. Maju tidak bisa ibu sendirian, tapi sekalian semua adalah tim. Saya belajar dari kesalahan pertama Bapak Ibu. Kesalahan saya tidak diberitahu saya salah di mana, salah ini tidak Bapak Ibu. Tim kecil mengoreksi salahnya di mana. Saya hanya salah mengunggah SK Bapak Ibu. Apa saya marah? Tidak Bapak Ibu. Saya cuma bilang dengan guru saya, kita maju. Saya merubah cara saya. Kalau kemarin saya memakai tim besar, sekarang saya tidak memakai tim besar. Saya memakai tim kecil. Tim kecil ini kuncinya apa Bapak Ibu? Ketika saya menunjuk ini misal bagian Pokja 5, 1 orang ini 2 orang saya tunjuk, tapi 2 orang ini akan bertanggung jawab dengan teman yang lain. Saya tidak melihat temannya siapa-siapa. Ini yang saya tuntut. Jadi kuncinya Bapak Ibu ketika kita mau maju Adiwiyata Mandiri, kuncinya adalah dokumentasi. Loloskan dokumentasi dulu Bapak Ibu. Ketika kita sudah lolos dokumentasi, kita pasti diperlak. Tetapi kalau kita gagal dokumentasi, wassalam. Dan ketika saya sampai di sana sudah dapat itu Bapak Ibu, dapat piala, dapat piagam, saya duduk, air mata saya jatuh Bapak Ibu. Saya bangga ketika nanti saya mutasi dari sini, ada yang saya tinggal Bapak Ibu. Oh iya, pada waktu zaman Bupau sudah dapat Adiwiyata Mandiri. Sedihnya Bapak Ibu, ketika kami selama 4 tahun tidak memperpanjang, akan jungkling Bapak Ibu, turun kami tidak punya Adiwiyata. Itu aturan yang terbaru Bapak Ibu. Jadi sudah kita di Balikpapan sudah ada beberapa sekolah yang jungkling dari Mandiri tidak punya Adiwiyata, mulai lagi dari Adiwiyata Kota. Jadi ketika Bapak Ibu nanti maju Mandiri, maju nasional, selain Bapak Ibu mengurus dokumen, Bapak Ibu mengurus perpanjangan. Kenapa? Ketika kita tidak lolos, kita masih ada harapan dengan perpanjangan tadi yang 4 tahun. Kalau kita tidak mengurus perpanjangan, kita tidak mengajukan, selesai. Pasti Bapak Ibu tanya banyak biayanya. Biaya relatif Bapak Ibu. Saya tidak akan mengungkapkan namanya biaya,
Sekolah kecil maupun besar itu sangat relatif. Ketika kita mau maju, ketika kita mau pasti ada biaya. Manfaatkan kegiatan komite Bapak Ibu. Komite saya Bapak Ibu yang di belakang di sana itu semua komite saya sangat berperan ketika saya perlu adiwiyata mandiri. Juga guru-guru saya guru-guru hebat. Kalau jadi kepala sekolah tidak cerewet, nonsen Bapak Ibu. Saya yakin gak akan selesai. Jadi harus cerewet. Oh Bu, oh cerewet, iya saya cerewet. Kalau saya tidak anak buah, saya tidak kerja seperti yang saya mau, saya marah Bapak Ibu. Tapi marah saya tidak apa-apa. Karena apa? Capek Bapak Ibu kalau harus mengulang lagi Bapak Ibu. Ketika saya sudah duduk-duduk ternyata diumumkan lagi Bapak Ibu terbaik di antara 22 se-Indonesia. SDN 019 Balikpapan Barat. Kaget saya Ibu. Saya kaget sampai diteriak, itu kenapa sih Bu kok nggak maju-maju? Karena saya nyari Bu, sepatu saya di mana saya mau maju. Sampai dipanggil 2 kali, SD langsung baru saya maju. Kenapa Bapak Ibu? Saya bersebelahan dengan dari Bontang Bapak Ibu. Kagetnya saya ini bonus Bapak Ibu. Kalau ditanya di mana terbaiknya, saya juga tidak tahu. Kami hanya memberikan yang terbaik, baik itu dokumentasi, baik itu perlap. Kami 4 kali mengalami perlap Bapak Ibu. Dalam 2 bulan kami mengalami perlap 4 kali. Dan itu tidak bisa kami lakukan sendiri. Kami melibatkan komite anak-anak bagaimana supaya sekolah ini bisa sesuai harapan. Terus setelah dapat piala selesai. Biasanya selesai, tapi saya bertekad harus menjadi pembiasaan adiwiyata kecil baik itu di sekolah maupun di rumah. Selamat datang Pak Prop, silahkan. Tolong disambut Pak Prop ya. Jadi kami mendapat sepeda lipat Bapak Ibu. Sepeda lipatnya ada di sana itu di kanan. Itu memang parkir sepeda Bapak Ibu, karena anak-anak sekarang selama adiwiyata sepedanya lebih banyak di sana daripada gurunya. Jadi gurunya ngalah. Nanti ada Bapak Ibu di ini 6 aspek. File ini akan saya berikan kepada Bapak Ibu, tetapi tidak semua. Kalau saya kasih link itu kadang bisa dibuka beberapa waktu, tapi nanti beberapa waktu minta akses. Jadi kalau ada flash disk 1, saya kasih kopikan, link juga saya kasihkan, resikonya nanti kalau tidak bisa dibuka meminta akses kepada saya. Di link itu lengkap Bapak Ibu, 16 folder menjadi 29 kelengkapan. Ini inovasi Pera LH Bapak Ibu seperti biasa. Drainase, saya tidak punya drainase Bapak Ibu. Saya tidak punya paret. Di bawah rawa. Di bawah ini rawa Bapak Ibu. Kalau ini ngintip, ini banyak sampah-sampah dari mana-mana. Saya tidak punya drainase. Dari mana saya untuk foto drainase? Pokoknya yang ada paret di situ saya foto. Ada Pak Pro. Iya. Tapi beda loh Bapak Ibu kalau antara dari KLHK, dari DLH provinsi, dari forum kota. Kalau di Marangkayu ada forum kota Bapak Ibu? Ada? Oh enggak ada. Mudah-mudahan tidak seperti kami di Balikpapan ini Bapak Ibu. Kami di Balikpapan betul-betul kami ditempa. Selain ditempa di lapangan, kami juga ditempa oleh administrasi. Ini Bapak Ibu ada 6 aspek. Ini aspek yang kedua, pengelolaan sampah. Jadi Bapak Ibu ketika ada kegiatan-kegiatan dengan di luar CSR, manfaatkan foto, video, jangan lupa tag, masukkan di medsos sekolah, karena itu nanti diperiksa. Kalau Bapak mau ke mandiri, mandiri nilainya 98, kalau nasional nilainya 95. Kalau Bapak mau ke mandiri yang seperti ini harus kita ikutin kegiatan. Pemeliharaan pohon dan tanaman Bapak Ibu seperti ini di sini. Jumlah murid saya ada 587, berarti jumlah tanaman saya juga kurang lebih harus di situ. Caranya bagaimana? Pusingkan saya Bapak Ibu. Tanaman sebanyak itu dari mana? Saya minta murid Bapak Ibu. Saya murid kelas 2 dan kelas 3 bawa pot 1 anak 1 pot. Kasih nama. Terus anak kelas 1 guru saya itu sudah tahu adiwiyata tanpa dia tidak bilang. Dia juga kombel kelas 1 itu menyuruh untuk membawa pot murid kelas 1 kemarin. Murid baru membawa 1 murid 1 pot dan merawat tanamannya masing-masing. Ada di pojokan sana nanti Bapak Ibu lihat. Itu tanaman kelas 1. Jadi mereka bertanggung jawab untuk merawat potnya masing-masing.
Susah Bu kalau tanaman. Kalau nanti Kepseknya tidak menyuruh menyiram, ada piket, mati Bu seminggu. Apalagi nih, senang Bu dapat adiwiyata, saya suka, senang, ada perasaan puas. Sedihnya ketika bunga saya mati, ketika bunga saya kering. Jadi saya bilang dengan guru saya, kalau ada bunga yang mati di depan kelas, tanggung jawab kelasnya, ganti. Kalau ada yang pecahkan pot, ganti. Kalau enggak gitu, enggak bunga saya enggak akan hidup. Saya merangkap tukang kebun Pak. Kalau pagi ada air AC itu kami tampung, nanti Bapak Ibu bisa lihat. Itu ada 2 galon itu cukup saya menyiram kembang dari ujung sana sampai ujung sini. Kalau kita enggak cerewet untuk tanaman enggak akan bisa Bapak Ibu. Kalau kita cuma maaf nyuruh-nyuruh tok, enggak bisa Bapak Ibu. Kalau enggak kita sendiri mati dia pas enggak sampai seminggu. Kegiatan pemeliharaan dan penanaman. Jadi di sini anak kelas 1 dan kelas 2 itu membawa air beras. Membawa air beras secara bergiliran. Jadi mereka mempunyai piket untuk menyiram tanaman. Yang siang, karena kami ada rombel siang, dia anak-anak yang siang mempunyai piket untuk menyiram di sore hari. Saya siram, mereka memakai botol aqua, biar disemprot-semprot disiram. Gurunya juga. Kalau yang pagi sudah, kalau pagi sudah punya tugas masing-masing. Kalau kita tidak libatkan semua Bapak Ibu, kepala sekolahnya kayak ngepret. Ada konservasi air, pemanfaatan dari air hujan. Kolam kami di situ ada pemanfaatan air hujan. Ada di belakang sana dekat Grens ada pemanfaatan air hujan untuk penyiram bunga. Yang di sebelah sana di ujung juga ada pemanfaatan air hujan. Terus airnya dari mana? Kami memakai sumur bor. Karena kalau PDAM di sini jam 9 sudah tidak ada Pak, sudah mati. Jadi kami menandon di tandon di atas di belakang sana kami ada tandon. Kami pagi ambil kalau sempat. Kalau tidak sempat ya kami tidak dapat air. Jadi saya memanfaatkan air bor. Air bor itu ada di situ Pak. Kami manfaatkan. Jadi kalau anak-anak sudah biasa menarik selang. Kalau kami menunggu air PDAM susah Pak. Kalau gini-gini sudah tidak bisa 2-3 hari sekali baru kami dapat air PDAM. Air, konservasi air, penghemat penggunaan air, penamaan air hujan, pemetaan air limbah, konservasi energi. Ini Bapak Ibu, nanti ada yang seperti sepeda-sepeda itu. Ini wajib Bapak Ibu di dokumen Bapak Ibu. Ada 16 dokumen dia yang harus Bapak isi, cucunya jadi 29. Jadi 6 aspek ini wajib. Inovasi yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ada 5 inovasi, berarti nanti di RPP Bapak Ibu 5 inovasinya. Kalau misalnya inovasinya membuat jamu, cari RPP-nya. Memanfaatkan misalnya jahe, cari RPP-nya. Itu nilainya tinggi. Dan satu Bapak Ibu, di antara 16 folder yang paling tinggi adalah RPP. Ketika guru Bapak Ibu, guru saya ada 30, saya ambil 2 tahun. Satu guru saya minta buat RPP 2 tahun terakhir dengan terintegrasi dengan PERH. Harus bisa, harus. Nilainya paling tinggi di RPP 2 tahun. Terus bagaimana Kosmo Guru? Bagi Bapak Ibu, bagi 6 aspek. Nanti kalau Bapak Ibu ada file saya sudah ada situ bisa lihat. Terus ketika tidak ada di situ indikatornya bagaimana? Buat indikator bayangan. Tanya dengan Pak Prof ini nanti yang ahlinya. Beliau ini mentor saya Bapak Ibu. Beliau mentor saya, beliau ini pengawas saya, beliau ini yang memarahi saya, beliau ini Bapak Ibu. Semuanya nih Pak Bahar. Good job sekali Pak Bahar. Ini 6 aspek Bapak Ibu yang ada di yang harus 6 aspek yang harus kita laksanakan di dalam Adiwiyata. GPPHS adalah kegiatan gerakan berbudaya lingkungan hidup sekolah. Ini baik eskul itu semua harus mengacu ke sini. Gerak-gerakan komite semuanya harus ada semua di sini. Ini tadi yang di luar Bapak Ibu, ketika mengada kegiatan keluar jangan lupa foto, video, dokumentasi, jangan lupa. Itu nanti diperlukan yang akan tidak bisa kita cari. Membentuk jejaring sosial, menjaring komunikasi dengan pihak lain, kita MOU berupa edaran.
Inovasi kami Bu, wedang bimbing wuluh itu ada di situ. Minuman bunga telang, bunganya ada di belakang. Ekoprint ada hasilnya di sana. Inovasi bawang, inovasi kulit pisang, lampu dari pemutih pakaian Bapak Ibu, lilin dari jelantah, ekoprint, jamu kunyit putih, jus sawi. Kami punya di belakang ada tanaman sawi Bapak Ibu, tapi habis panen dan selesai dibikin mie. Bubuk sari jahe, penjernih air sederhana, biodiesel, pewangi daun pandan. Kami di belakang ada pandan Bapak Ibu. Nanti pasti dengan Pak Prof kalau pandan itu dikasih serit. Ketika dari KLHK ke sini Bapak Ibu, mereka bingung. Kok ada aroma apa ya? Saya dari mana Mas Dudi? Dari belakang situ, dari toilet kok ada aroma. Pak Prof bilang ada aroma apa? Kok wanginya tuh rasa saya seperti apa ya? Wanginya tuh wangi pandan, wangi daun serai, dan wangi jeruk purut, daun jeruk purut. Pandan itu dirajang-rajang dijadikan satu, aromanya luar biasa, harum. Pas Dudit itu dari KLHK sampai terkesima. Terus di sana kami pandannya menanam sendiri Bapak Ibu, serinya ngambil di belakang. Jadi pemanfaatan, saya tidak punya lahan Bapak Ibu. Saya punya lahan hanya lahan yang seuplik itu, sama ini Bapak Ibu sudah. Dan ini juga harus kami gembur, harus rajin. Dari mana ngambil uangnya? Saya punya infak 4 1 bulan Bapak Ibu. Infak Jumat. Yang keempat, Jumat keempat saya pakai untuk adiwiyata. Saya tidak meminta infak lain-lain, tidak Bapak Ibu. Nanti kan pasti begini-begini kan. Jadi saya ambil. Jadi apakah selamanya tidak, nanti kalau sudah adiwiyatanya berkurang, kita kembalikan lagi infak Jumat, jadi infak tetap miliknya infak Jumat. Saya ambil selama 1 tahun terakhir, iya Mbak ya. Satu tahun terakhir ini infak Jumat 4, saya ambil 1 untuk adiwiyata. Itulah saya Bu, untuk tanaman untuk apa selain ada yang bisa dari dana bosret. Kerjasama dengan pihak terkait, jangan lupa Bapak Ibu selalu membuat MOU, foto dan macam-macam, jangan lupa. Baik Bapak Ibu, saya akan melihatkan dokumentasi bagaimana cara membagi tugas ya Bapak Ibu. Kira-kira perlu tidak? Artinya gini, ini mohon maaf, ini off the record, tapi dengar tidak apa-apa. Saya akan menyuruh anak buah saya, kalau saya tidak punya catatan tidak bisa ya Bapak Ibu. Jadi saya membuat tugas-tugasnya sesuai, pokoknya dia setor tugasnya naik uang harus kayak iku wes pokoknya. Seperti apa yang di situ itu harus bisa. Nanti kalau kurang-kurang kami tinggal perbaikan. Mbak, tugas adiwiyata. Dari awal. Nah, ini Bapak Ibu, saya membuat ini, saya tulis Go Adiwiyata Mandiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya buat, saya bagi. Pembagian ini nanti yang akan Bapak Ibu isi, baik itu di dalam Sidia, dokumentasinya nanti ini Bapak Ibu dari 1 sampai 16. Dari 1 sampai 16 ini yang tahun ini berubah menjadi 29. Nih Bapak Ibu, pengisian proses pembagian tugas adiwiyata. Data administrasi 1 sampai 5 oke lah saya ambil. Itu kan apa Bu? Data, kebijakan, profil sekolah, SK adiwiyata, dokumentasi, tugasnya kepala sekolah. Ini EDS, dokumentasi, MPH ini tugasnya koordinator, tugasnya sekretaris adiwiyata saya. Mbak Heriani ini tugas saya, mencakup kurikulum sekolah, visi dan misi. Kurikulumnya ini kalau Pak Prof pasti sudah punya, saya itu dibedah habis-habisan dengan beliau. Kalau nggak salah sedikit aja beliau langsung coret-coret Bu. Tapi saya nggak apa-apa Bu, akhirnya saya jadi bisa. Pesan saya, ketika nanti ada di 1 di karakteristik ya Pak, kalau nggak berubah ya Bapak Ibu, tapi nggak masalah. Kalau ketika berubah pun kita masih pakai kurikulum yang kemarin. 1 di karakteristik sekolah itu jangan lupa sampaikan karakteristik kita seperti biasa. Di 2 visi misi. Visi misi jangan lupa ada dengan lingkungan. Misinya juga indikatornya 3. Yang bab 3 apa? Proses pembelajaran.
ada yang kegiatan dengan adiwiyata di mana ada di pembiasaan dan ada di kegiatan eskul. Itu ada untuk adiwiyata. Di kalender pendidikan Bapak Ibu, di kalender pendidikan itu ada hari-hari untuk green, hari bumi, hari apa itu? Hari-hari hayati, hari kita sampah. Itu Bapak Ibu ada jadwalnya. Ketika misalnya hari ini kita cantumkan di situ sampah, kegiatan kita di sekolah apa? Nanti ada contohnya. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan kegiatan di tempat Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu diperiksa nanti Bapak Ibu. Nah, RPP ini semua guru bidang studi Bapak Ibu, RPP-nya harus 6 inovasi itu. Dengan media, dokumentasi, protokol tugas, hasil karya, RPP dengan 13 naskah atau RPP 1 lembar tidak masalah. Ini nilai paling tinggi di sini Bapak Ibu. Nilai paling tinggi di sini. Guru-guru kita tuh kan sekarang banyak guru-guru yang sudah IT bisa Bapak Ibu ya. Jadi buatnya dengan hanya di kertas putih, buat model di kanvas. RPP kebersihan sanitasi Bu Dewi, dan ini kalau saya tidak bagi begini Bu, susah. Kira-kira tidak mungkin kan kepala sekolah mengerjakan sendiri atau koordinator mengerjakan sendiri. Oh gurunya Bu, oh banyak, enak. Guru sedikit, berarti kalau satu guru satu Bu. Ini saya bagi Bu. Jadi ada sampah paling banyak Bu, saya bagi. Pohon dan tanaman saya bagi. Konservasi air juga saya bagi. Pemanfaatan air sungai, saya tidak punya sungai Bapak Ibu. Tapi pintarnya Bu, orang DLH tuh tahu kalau saya tuh punya sungai dari Google Map. Soalnya di sana Bu, di RT 1 ya. Di yang dekat rumah Mbak Indra tuh. Dia orang DLH tahu kalau daerah sini ada sungai. Jadi guru saya ke sana moto sama di dekat TK Manguntung ada sungai. Itu yang difoto. Konservasi energi. Banyak syaratnya kalau kita tidak boleh ada. Saya kan tidak menyediakan Ibu plastik, tidak boleh ada plastik. Tisu ini saya siapkan karena saya tidak boleh ada tisu. Banyak Bu, kalau kita nanti bisa sharing Bapak Ibu, nanti kalau mau sharing bisa catat WA saya. Saya terus terang Bapak Ibu untuk adiwiyata saya turun langsung dari A sampai Z. Saya tidak biarkan guru saya kerja sendirian. Saya sampai di KP jam 11 malam saya lakonin Bapak Ibu untuk menyelesaikan dokumen. Di sekolah ini sudahnya sampai hari H saya lakoni Bapak Ibu, ketika guru saya kerja harus ada saya. Kenapa? Itu tadi, selain sebagai penyemangat, ketika ada kekurangan-kekurangan saya akan mencari dan kita bagaimana untuk menutupi kekurangan seperti itu. Semboyan kami nih Bu, bersama kita bisa. Semboyan kami. Jadi kalau sendiri apa saya kan tidak mampu. Walaupun guru saya tahu Bu, kalau saya itu orangnya cewek. Nih, saya bagi juga Bu hasil-hasil inovasi nih. Dokumentasi itu jangan lupa dokumentasi. Ini kampanye tentang bank sampah Bapak Ibu. Jangan lupa foto-foto walaupun hanya maaf ada tim penilai. Bapak bawa poster bersih-bersih sampah dengan masyarakat di sungai atau di mana, foto. Sampahnya sama-sama spanduknya difoto. Itu sebagai bukti kalau kita ngikut. Hanya MOU saja tidak ada kalau tidak ada foto, dokumentasinya harus ada. Jejaring Bapak Ibu. Jadi kegiatan Bapak Ibu yang berhubungan dengan lingkungan masukkan di medsos Bapak Ibu. Baik itu FB, baik itu IG, baik itu IG. Harus. Kampanye ini juga konservasi air. Susah, anak-anak aja suruh kampanye, megang poster. Itu ada teman-temannya, foto, tulis kampanye. Ketika Bapak Ibu menyantumkan dokumen, di bawahnya harus dikata-katai narasinya. Jangan hanya foto. Kalau tidak ada itunya, Bapak Ibu akan ditolak. Media publikasi, ini wajib Bapak Ibu ngikutin ini. Berat Bapak Ibu, tidak berat kalau kita mau maju sama-sama. Ini kader. Kader ini harus ada nama-namanya Bapak Ibu. 20% dari jumlah murid kader adiwiyata. Pokja-pogjanya tadi. Ini pemantauan ini ada IPPNH, GPPHS. Ada contohnya di file saya Bapak Ibu, tidak usah repot. Nah, dokumentasi diserahkan foto, video, SK dan ini nih, macam-macam. Ketika Bapak Ibu misalnya datang ke sini, ada spanduk, Bapak Ibu foto nih
spanduk. Itu bisa dijadikan sebagai dokumentasi ketika Bapak Ibu mengunjungi kami. Bukti Bapak Ibu belajar kepada kami. Makanya ada foto-foto bisa disampaikan, bisa Bapak Anda kan bisa disampaikan. Jangan lupa untuk dokumentasi. Baik Bapak Ibu, terima kasih penyampaiannya dari saya. Nanti saya akan berikan file sama Bu Misni, nanti saya akan berikan file. Saya akan berikan link, cuma kalau link itu kadang-kadang macet, tapi saya akan berikan file link soft file asli ya Bu, dari flash disk. Nanti kalau kekurangannya Ibu nanti bisa WA saya. Insya Allah selalu saya akan simpan nomor Ibu, jadi nanti bisa WA saya kekurangannya apa saja. Kita maju sama-sama Ibu, harus maju. Saya sudah merasakan gagal, jadi sekarang saya maju. Jadi saya sekarang Bapak Ibu harus maju apapun dan bagaimanapun. Tidak ada dananya Bu Pau, pelan-pelan Bapak Ibu. Masukkan di program Bosrek Bapak Ibu, kegiatan kerjasama dengan komite sekolah, dengan komite kelas. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nanti silakan Bapak Ibu kalau ingin berkeliling melihat-lihat lingkungan sekolah kami. Tapi mohon maaf, ini panas, tapi ya beginilah keadaannya kami. Sekali lagi kami tidak bisa menampilkan yang sempurna, tetapi kami bangga sekolah kami mendapat kunjungan dari Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf lahir batin ketika nanti ada penyambutan kami yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan dari Ibu Kepala Sekolah kami, Bu Fauzia. Selanjutnya adalah tambahan materi dari Pak Bahar kepada Bapak. Kami persilakan. Tangan dong untuk beliau. Ya, selamat datang di Kota Balikpapan, terutama di Region Wilayah Balikpapan Barat. Jadi ini ke barat, ini orang barat semua dari timur. Ya, jadi tidak salah kalau saya tunjukkan itu sekolah di barat yang lebih baguskan ya. Kiblatnya itu mana? Nah, ke barat. Jadi harus ke barat dulu. Jadi sesuatu itu harus kita ke barat dulu, kalau sholat aja kita ke barat juga. Nah, tidak salah Bapak Ibu ketika harus hadir di sini. Tadi sudah mereka memberikan pemaparan yang luar biasa. Saya tahu apa yang mereka paparkan, walaupun saya masih di jalan, saya tahu, saya hafal pemaparannya di bawah. Ya. Terima kasih atas plakat piagam yang kami terima dari kegiatan studi tiru sekolah Adiwiyata sekolah dari Marangkayu. HP-nya dari Bapak. Bapak HP-nya Pak, dipoto dulu Bapak. Ya mungkin dokumentasi untuk dari Marangkayu. ya dari Marangkayu. Bentar dulu Pak. Ya. Dulu sini masih dokumentasi. Di bawah Pak. Kenapa? Ya, foto dulu kembali Pak. Dari awal, tapi nggak ada. Ya, dari awal. Iya, tapi nggak ada. Ya. Oke. Satu, dua. Satu lagi kalau Ya. Yuk, satu lagi Pak. Nah, Ya. taruh tuh. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk semuanya. Ya, kami persilakan seluruh Bapak Ibu di luar sini aja. bersama. Nggak Mungkin cukup bisa dari di lapangan Ibu. Gelap, Bu. Sini aja, Bu. Ya, biar filmnya terang. Di sini aja Bu. Ya, kalau Sini di aja, Bu, aula ya. backlight nanti. Ya. Ya. Bisa di depan sekolah sudah 19 kan Bu? Iya. Iya, sekalian keliling nanti Bapak.
Coba. Ambil sini. Baru lagi Kak, Pak. Ya, Pak. Ada baru lagi. Amin. Itu dah casingnya baru. Oh iya. Kursi lagi kursi. Kursi kurang. Kamu. Memang kami kita pertama nanti. Bapak-bapaknya bagi dua bapak-bapaknya. Oh, Pak.